sini, gitu-gitu. Mbak Rizka gini, itu dia manggil siapa? Bilang ke temennya, kan berempat tuh ya. Mbak Rizka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya, apa kabarnya nih? Baik-baik aja dong. Pastinya sore hari ini pasti lagi nungguin nih cerita-cerita dari saya. Tapi sebelum saya bercerita, saya mau berterima kasih dulu untuk yang sudah subscribe, sudah like, sudah komen, dan juga sudah share. Terima kasih banyak. Untuk yang belum share, belum like, dan apalagi belum subscribe, ayo dong di subscribe. Soalnya rugi loh, ceritanya tuh tiap hari akan nongol di beranda kalian. Bagi kalian pecinta horor, jangan lupa di subscribe. Oke kawan-kawan, untuk cerita sore ini datangnya dari Mbak Rizka ya. Mbak Rizka ini adalah teman Facebook saya, udah lama berteman, dan beliau mengirimkan sebuah cerita kepada saya. Ceritanya ini saya tertarik sekali karena judulnya adalah Setan Muka Rata. Dari judulnya ya udah serem ya kawan-kawan ya. Gimana sih ceritanya? Begini ceritanya. Cerita ini berawal ketika Mbak Rizka itu duduk di kelas 2 SMA. Masih remaja ya kawan-kawan, yang hobinya kongko-kongko, jalan-jalan kemana-mana. Nah, Mbak Rizka ini bersekolah di kampungnya kawan-kawan, jadi tidak di kota ya, tapi di kampungnya. Nah, di kampungnya ini ya pedesaan gitu. Kalau kongko ya mereka ke sungai gitu kan. Seringnya sih kata Mbak Rizka itu ke sungai. Nah, di sungai ini, sungainya itu alirannya sangat datar aja sih, nggak kenceng gitu ya. Nah, di sungainya itu ada batu-batu yang besar-besar gitu loh kawan-kawan. Mereka sering foto-foto juga di batu-batu itu. Nah, Mbak Rizka ini berempat nih ceritanya kawan-kawan. Mereka pas sore-sore jam 3:30 tuh udah caw nih, mereka jalan-jalan lah ke suatu sungai yang ada di pedesaannya. Nah, pas udah menunjukkan jam 5 lewat, mereka tuh masih asik aja tuh ngobrol, ketawa-ketawa gitu kan kawan-kawan. Di sungainya itu ya main-main air aja gitu kan, senang-senang aja. Nah, Mbak Rizka ini melihat dari kejauhan itu ada orang datang gitu, bapak-bapak. Nah, bapak-bapak ini pakainya seperti petani, itu nggak ada pakai topi petani camping gitu ya namanya ya kawan-kawan ya. Nah, itu dia ngelihat dari jauh, terus Mbak Rizka liatin, ih kok itu ke arah sini ya bapak itu bawa cangkul gitu kawan-kawan dia tuh ya. Terus manggil-manggil gini, sini gitu-gitu. Mbak Rizka gini, itu dia manggil siapa? Bilang ke temennya, kan berempat tuh ya. Mbak Rizka sebut aja A, B, C nih ya. Nah si Rizka ini bilang ke si A, itu bapak-bapak manggil siapa? Soalnya kan adanya di atas ya, itu kayak gundakan-gundakan sawah, jadi ini sungainya tuh di bawah kawan-kawan. Nah, bapak itu di atas. Mbak Rizka bilang, bapak itu panggil siapa? Temannya si A, nggak tahu, emang dia manggil kita gitu. Terus Mbak Rizka bilang, iya loh dia manggil kita loh, sini ndok gitu-gitu. Terus Mbak Rizka langsung, itu manggil kita loh, katanya kok sini ndok gitu. Masa iya, kata temannya. Enggak lah, biarin aja. Karena didiemin aja gitu sama mereka berempat itu, dia tuh diemin aja bapak-bapak itu berdiri di atas sambil sini ndok, tapi dia diam aja tuh, tetap bercanda-canda tuh mereka kan. Nah, si Mbak Rizka tetap memperhatikan bapak-bapak itu. Bapak itu dilihatin Mbak Rizka, kok dia berjalan makin turun kawan-kawan, turun dari undakan-undakan itu, dia turun dan jalannya cepat sekali. Mbak Rizka yang melihat itu langsung heran, kawan-kawan itu katanya kenapa tuh, katanya kok bapak itu kayak cepet-cepet gitu jalannya menuju ke sini loh. Enggak katanya nggak mungkin lah Rizka, lu ngaco, orang dia mau kemana kali gitu kan, kali aja katanya gitu.
makin cepet jalannya cepet banget tuh, diliatin sama Mbak Rizka waktu itu. Mbak Rizka yang ngelihat hal itu, ih takut katanya, kok jalan cepet-cepet, kayaknya dia mau ke sini. Mbak Rizka udah lari tuh, menyingkir, jadi dari sungai itu Mbak Rizka menyingkir. Temennya si ABC tetap aja ketawa-ketawa di sungai, dan bapak-bapak itu turun kawan-kawan, secepat kilat, jalan cepet, jalannya cepet sekali. Akhirnya dia sampai mendekat ke arah batu yang diduduki oleh teman-teman Mbak Rizka ini. Disitulah kawan-kawan terlihat jelas wajahnya tuh rata, nggak ada mata, hidung, pokoknya rata gitu loh kawan-kawan. Mbak Rizka yang melihat hal itu teriak kenceng banget sambil lari. Temennya pun yang duduk itu, yang tadinya lagi duduk di batu, karena udah deket banget sama bapak-bapak itu, kan mereka juga melihat kan, langsung lari ngibrit. Apa yang dilakukan bapak-bapak itu adalah mengejar mereka kawan-kawan, mengejar mereka. Sampai tuh Mbak Rizka tuh katanya sampai ngeliat tuh kayaknya deket banget sama bapak itu, tapi Mbak Rizka tuh baca-baca gitu ayat kursi gitu kan sepanjang jalan. Baca-baca terus lah dia sepanjang jalan sambil teriak-teriak, tapi dia dalam hatinya membaca gitu. Sampailah mereka ke atas, naik ke motor, terus pergi pulang. Gitu ceritanya kawan-kawan. Jadi Mbak Rizka itu masih sekarang, sampai sekarang pun dia masih teringat-ingat. Sampai di rumah tuh dia akhirnya bercerita sama orang tuanya akan hal itu. Nah, orang tuanya pun bilang sama Mbak Rizka, itu karena mereka main ke sungai sudah mau maghrib kawan-kawan. Kalau kata orang tuanya Mbak Rizka. Begitu kawan-kawan ceritanya. Serem kan ya, sampai dikejar loh kawan-kawan, dikejar, udah deket banget ngejarnya, dan jalannya tuh cepet banget kata Mbak Rizka, dia tuh kayak deples kali ya, cepet banget, cepet gitu. Mbak Rizka tuh makanya sampai ketakutan, sampai baca ayat kursi. Ini kisah nyata ya kawan-kawan, bener-bener dialami oleh Mbak Rizka sendiri gitu. Itu pengalamannya dia waktu dia sekolah di kampungnya gitu loh kawan-kawan, beberapa tahun yang lalu kata dia, udah lama banget, sekarang dia udah bekerja. Begitu ceritanya kawan-kawan, serem banget. Aduh, makanya ya pesannya kita tuh jangan main-main kalau udah mau maghrib ya kawan-kawan ya. Itu aja ya cerita dari saya hari ini. Terima kasih banyak ya sudah mau subscribe, like, comment, share. Terima kasih banyak. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe, tekan tombolnya. Itu aja ya, biar kita bisa berjumpa setiap hari. Terima kasih banyak untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.